Halo sahabat Tech, selamat datang kembali di podcast Tech Talk. Nah, nggak terasa ya, kita sudah lebih dari 2 bulan ya. 2 bulan. Kayaknya udah lebih dari 2 bulan itu kita di rumah aja karena mengikuti aturan PSBB. Dan walaupun di rumah aja, kita harus tetap produktif nih sahabat Tech. Gue sih yakin banyak dari antara kalian yang mulai merasa bosan gitu kan karena nggak bisa nongkrong dan sebagainya macamnya. Yang kerja ya harus tetap kerja, yang kuliah sekolah ya harus tetap belajar secara online. Tetap ya lanjut kan? ya. Betul. Dan sebentar lagi pemerintah tuh mau menetapkan yang namanya new normal. Nah, di podcast kali ini sekarang gue sudah bersama dengan 2 rekan kantor gue, itu ada Mas Domara. Halo sahabat Tech. Dan satu lagi Chandra. Halo sahabat Tech. Ya udah ya, daripada berlama-lama mendingan kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh ya sahabat Tech, kita tuh pertama-tama kayaknya Mas Dom ya, harus tahu dulu nih soal apa itu new normal. Bro. Nah, baru gue pengen nanya tuh Mas. Nah, ada yang tahu new normal? Gimana Mas Dom? Kalau nggak salah, gue kemarin sempat baca soal new normal itu sebenarnya itu merujuk pada sebuah aktivitas yang tetap berjalan walaupun ada protokol-protokol yang harus kita lakukan, Dok. Yes, betul. Terutama kesehatan sih. Betul banget. Karena kan kita masih berusaha untuk survive di tengah pandemi ini ya. Yes. Jadi kalau bahasanya pemerintah sih berdamai dengan corona. Mantap. Gimana kalau coronanya nggak mau damai, Dok ya? Nah itu dia tuh. Yang penting kita tulus aja kayaknya. Yang penting tulus. Ya jadi intinya itu ya. Jadi kalau di new normal itu kegiatan bisa tetap berlangsung tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Kayak misalnya kayak kita sekarang nih pakai masker ya kan, terus Social distancing kayaknya enggak ya kalau itu. kayaknya enggak. Gak apa-apa, yang penting pakai masker, sengaja pakai masker ya kan bisa sedikit menghindari. Tapi kalau bisa kemana-mana juga tetap harus pakai masker ya. Yes, betul. Terus ya sebisa mungkin kurangin dulu deh kumpul-kumpul sama teman gitu. Kalaupun nggak penting-penting banget tujuannya, urusannya gitu, lebih baik jangan dulu deh. Kita ya kesehatan lebih penting sih ya. Yes, berarti kita di sini tuh lagi penting banget ya caranya. Dan yang lebih penting lagi ini bukan buat kita doang loh, buat keluarga kita di rumah. Nah, kalau misalnya itu dia kita tuh. keluar terus kita membawa masuk ke keluarga kan nggak sayang sama keluarga namanya Yes. kan. Makanya kan salah satu protokol kesehatannya itu kalau kita habis keluar rumah tuh harus cuci tangan ya kan, cuci tangan, terus pakaiannya tuh langsung dicuci, langsung dicuci gitu. Disendirin dulu kalau bisa terus langsung dicuci gitu ya. Jangan Biasa-biasa gitu ya. diemin gitu aja di tempat pakaian kotor gitu kan. Dan gue yang selalu gue lakuin kalau habis keluar dari rumah tuh mandi sih. Mandi sih. Iya. benar. Yes. Siapa Nggak tahu cuma nempel cuci tangan doang. Siapa tahu lagi nempel di siku terus kita jilat siku gitu. Tapi lu ngerasain nggak sih kalau belakangan tuh jadi makin parno gitu setiap habis keluar rumah atau habis setiap ketemu orang gitu, rasanya kayak kotor banget gitu loh. Kalau gue sih nggak tahu ya, gue apa sampai separno itu ya, gue sampai ngerasa dan gue kotor banget nih. Jadi pokoknya begitu masuk ke rumah gue nggak nyentuh apapun, gue langsung lari ke kamar mandi, gue bersih-bersih, baju yang gue pakai saat itu gue sendirikan dan langsung gue rendam gitu. Tapi sih emang kalau mau amannya sih emang begitu ya. Iya, kalau mau aman. Kalau mau amannya sih emang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal new normal ini nih, jadi beberapa kayaknya kemarin atau beberapa hari lalu ya, gue sempat baca berita kalau pemerintah tuh udah sampai bikin roadmap gitu. Jadi new normal itu nantinya akan dimulai bulan Juni ya. Bulan Juni. Pokoknya per 1 Juni banget itu akan dimulai dan ada Berapa hari lagi nih? yes, sekarang tanggal berapa sih? 28. Ini podcast ini dibikin tanggal 28. Jadi sekitar ada 29, 30, 31. Bulan ini 31 ya? Iya. 4 hari lah. 4 hari lah. 5 hari lah. 3 sampai 5 hari lah biar aman ya. Gitu. Dan apa? Kalau fase pertama itu sih yang pasti tuh toko-toko di pasar, di mall belum boleh beroperasi gitu. Belum boleh kalau tahap pertama. Tapi kemarin banyak pasar yang udah bandel ya. Nah, itu dia tuh. Itu dia gue juga. Ya mungkin karena kebutuhan Iya. apa pokok ya, pangan Buat gitu. lebaran ya. kayaknya Yes. sih. Sama pangan terutama. Karena itu udah nggak bisa banget diganggu gugat kali ya gitu ya. Tapi sih harusnya per 1 Juni nanti mall dan pasar belum boleh beroperasi kecuali nih toko penjual masker, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lain-lainnya tuh boleh beroperasi gitu. Termasuk bahan pangan juga mungkin ya. Kayaknya Supermarket dan lain-lain gitu.
Kalau supermarket kayaknya iya deh. Karena Iya, waktu PSBB juga supermarket masih buka. tetap Iya sih, masih Gue beli buka sih. makanan masih di supermarket soalnya. Gue nggak berani ke pasar loh, pasar tradisional nggak berani. Iya. gua. Kalau ke pasar enggak, tapi supermarket ya. Terus sektor kesehatan pastinya udah harus beroperasi secara full ya kan. Dan yang penting nih harus kalian tahu nih sahabat tech ya. Kayak yang tadi dibilang sama Mas Dom itu kegiatan outdoor nongkrong itu jangan dulu dia mendingan. Ya kan? Pokoknya nih maksimal itu 2 orang. Iya. Sebenarnya kita agak menyalahi juga kayaknya nih. Maksimal 2 orang. Tapi semoga dari Bapak kita Yes, udah yeah. menggunakan protokol ya. Kita Yeah. menjalankan protokol, pakai masker. Nanti abis ini pulang pokoknya mandi ya. Mandi, sampoan ya kan, luluran kalau perlu. Virusnya keluar semua. Iya, soalnya ya kita nggak tahu nih, tahu nanti ketempelan apa gitu ya. Iya kan, nggak tahu. Ini meja juga belum tentu kan bersih kan, kita juga nggak tahu. Yes, Tapi seenggaknya bulan lalu ini udah di Disinfektan ya. Iya, semuanya kita udah menjalankan protokol-protokol yang ada. Alhamdulillah kantor menjalankan ya. Iya. Nah, menurut kalian gimana nih kita harus menyikapi new normal ini? Karena kan kalau dilihat dari roadmap-nya ya, lama-lama kan aturan PSBB itu kan akan semakin dilonggarkan gitu ya. Karena sampai di fase kelima sendiri tuh nanti tempat ibadah tuh akan dibuka kembali gitu. Jadi kita bisa ibadah di tempat ibadah masing-masing, tapi dengan pembatasan tertentu juga gitu. Nah, gimana pendapat kalian tuh menyikapi itu tuh gimana? Gue duluan kan? Boleh, silakan. Gue menyikapi new normal ini ya. Sebenarnya mungkin nggak banyak bedanya sama apa yang udah gue lakukan kemarin ya. Mungkin tetap akan mengurangi aktivitas di luar rumah. Terus protokol kesehatan pun kalau misalnya benar-benar harus keluar rumah kayak misalnya belanja pangan atau belanja obat-obatan, tetap masker, jaga jarak, itu pasti tetap akan gue jalankan. Terus untuk aktivitas kerja ya, seperti biasa kan kita udah terbiasa ya dengan WFH selama ini ya. Yes, benar ya. Kayaknya mungkin nggak ada bedanya sih, gue tetap akan menjalankan ya protokol kesehatan itu yang utama sih. Meskipun dilonggarkan, gue juga nggak akan serta-merta berpikir gue mau nongkrong gitu. Jujur gue kangen nongkrong, gue pengen ke mall, gue pengen nonton gitu. Kerjanya di coffee shop gitu. Starbucks sih nyebut merek kan jadinya. Iya. Gue tetap belum kepikiran karena mungkin gue kembali lagi ke gue khawatir mungkin lebih agak ke Parlon tadi ya, yang gue ceritain tadi. Gue mungkin akan tetap mengedepankan protokol kesehatan itu. Kalau gue seperti itu, jadi nggak ada bedanya dengan yang kemarin walaupun pemerintah udah melonggarkan pelan-pelan, gue tetap akan menjalankan protokol kesehatan. Itu yang utama sih, Bang. Iya sih. Kalau lo gimana, Chan? Kalau gue sih setuju aja sih sama pelonggaran ini. Soalnya kita tahu kan perekonomian Indonesia belakangan ini, agak sedikit kacau. Yes, benar. Banyak teman-teman di luar yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin pendapatannya berkurang karena ada PSBB ini. Tapi ya itu balik lagi ke kitanya. Walaupun dilonggarkan ya sama kayak Mas Dom jelasin, kita tetap harus ada pembatasan diri sendiri gitu. Masker harus tetap dipakai, jaga jarak. Itu sih yang penting. Disiplin diri sendiri. Iya, Disiplin itu gitu. sih yang penting ya, disiplinnya. Gue sih beberapa hari selama PSBB ya, selama gue bolak-balik untuk belanja gitu kan, itu kan tetap berpun naik motor kan sarung tangan, terus wajib itu. helm pasti wajib. Masker itu nggak gue copot-copot tuh sampai gue di rumah tuh baru gue copot gitu. Dan emang di jalanan tuh entah kenapa tuh rame gitu. Mungkin emang gue nggak tahu ya, mungkin karena kebutuhan harus keluar atau memang karena kurang disiplin. Tadi sempat kita bahas sedikit kan, mungkin karena disiplinnya kurang, kita nggak tahu juga. Tapi makanya menurut gue sih yang penting asal protokol kesehatannya diperhatikan, mudah-mudahan terhindar kali ya gitu. Mudah-mudahan bisa mengurangi lah ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga sih, Dok, yang bandel itu banyak banget. Yang bandel itu banyak banget. Bahkan gue jujur, gue sempat berapa kali nganterin nyokap ke pasar. Itu udah rasanya kayak mau jihad sih, walaupun gue mau pernah ngerasain jihad ya. Gue ke pasar nganterin, gue lebih kayak ngejagain nyokap gue gitu, biar dia nggak nyentuh kesenggol orang atau segala gitu. Gue lebih mikirnya ngejagain dia. Kan begitu pulang itu ya seperti yang gue lakukan tadi, pokoknya bahkan gue sampai nyiapin sendiri tempat cuci tangan di luar rumah ya? Sebelum masuk ke rumah. Jadi setidaknya gue udah cuci kaki di luar,
Nanti begitu sampai rumah, gue tetap langsung mandi. Nyokap pun juga begitu. Mobil dalamnya disinfektan juga dalamnya. Di klaster sih ada kemarin sempat beberapa kali ada penyemprotan kendaraan yang keluar masuk gitu. Tapi sih ya kalau menurut gue ya, itu selama masa PSBB yang udah hampir 3 bulan ya sebenarnya. Dari PSBB tuh kapan? 16 Maret, gue inget banget tuh 16 Maret, 16 atau 17 Maret kayaknya itu. Ya kan sekarang udah 28 Mei, 2 bulan lebih dan gua rasa tuh new normal itu tuh sudah dimulai sejak saat itu, bener gak sih? Tapi menurut gue sih bukan new normal sih, yang waktu kemarin itu abnormal gitu. Merek lagi Chan. Oh iya, iya maksud gue gini loh, kan di daerah gue kan memang ada yang dekat apa namanya red zone ya. Yes. Gue tinggal di Sawangan Depok. Nah di belakang tuh ada lapangan bola. Oke lah seminggu pertama kosong, tapi habis itu ramai lagi main bola. Ya itu sebenarnya lebih dari disiplin ini sendiri. Itu disiplin. Tapi kenapa gue bilang selama WFH itu masa PSBB itu menurut gue udah new normal ya? Karena gue sudah mulai beradaptasi dengan misalnya kerja dari rumah, terus rutinitas baru ya. Yes, benar. Kerja dari rumah, terus yang paling berasa banget tuh gue tuh kalau ngirim barang gitu. Oh iya. Itu berasa banget loh, ngirim barang. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita ngirim barang kan, saya gini, kalau di kantor, nih, lo bawa, gitu ya kan. Terus kalau misalnya mau ngirim barang ke teman, udah kita ketemu aja lah sambil ngopi-ngopi segala macam. Ini gitu buat kan. barang review ya, buat kerjaan kita ya, Iya. ngomong ini barang ngirim barang ya. Yes, benar. Iya. Ya nggak untuk review juga, tapi apapun gitu. Oh iya, siap. Sampai ngirim makanan ke orang lain juga gitu. Iya. Itu berasa banget, jasa pengantaran itu menurut gue tuh punya peranan yang sangat besar selama new normal WFH kemarin itu ya. Iya kan bener kan, kalau sekarang udah sulit lah kita kalau mau ketemuan segala macem gitu kan. Jadi ya Kita ngandelin mereka ya. Iya. yes, bener. Mengandalkan mereka ya. Terus kalau misalnya dari ini Dok, dari aktivitas sehari-hari selama WFH itu, gimana sih? Menurut lo lebih enak kerja di kantor atau di rumah? Seperti yang lo jalanin selama 2 bulan terakhir ini. Aduh. Ini mau jujur apa kagak nih? Jujur aja lah. Jujur ya. Jujur aja. Kita kan anaknya jujur banget. Ada enaknya dan ada nggak enaknya sih, ya nggak Chan? Ada enaknya dan nggak ada. Kalau menurut gue sih yang introvert tuh enak banget kerja dari rumah gue. Kalau gue ya enaknya tuh gini. Gue bangun pagi itu masih sempat ngapa-ngapain dulu gitu sebelum kerja kan. Misalnya gue ya ngopi dulu, duduk dulu, atau kalau lagi rajin nyapuin rumah segala macem gitu kan, ngeberesin dulu baru kerja gitu. Kalau jam hari-hari biasanya kan bangun pagi, mandi, langsung di jalanan berjibaku gitu kan, di jalanan wah macet-macetan. Itu enaknya gitu, nggak Yang enak. kerja juga lebih fresh gitu ya, nggak harus apa namanya. Jadi ngadepin macet, baru sampai banget kantor. mandi langsung kerja kan gue gitu. Iya. Lagi ada mademnya tuh gitu. Cuma yang gak enaknya ya apa ya yang enaknya ya? Mungkin kayak tadi gue bilang di awal sih bosan Iya, nih ya. Bukan sama istri ya, tapi sama suasananya gitu. Ini Iya lah, ngomongin kerjaan ya. Iya. Kerjaan. Yang biasanya kalau di kantor kita tektokan yang enak gitu kan. Weh, ini gitu. Koordinasi juga lebih gampang. Kalau di rumah pasti gue yakin ada sedikit delay ya gitu. Dan koordinasi secara lisan itu iya. beda rasanya Beda, kalau beda. pakai tulisan misalnya di WhatsApp. Oke, segala macam gitu. Beda. Feelingnya tuh ada yang kurang gitu loh. Kalau menurut gua. Lu gimana, Chan? Ya kalau gue kan tadi gue udah bilang gue introvert, ya kan? Gue lebih nyaman kerja dari rumah kayak gini. Soalnya gue tuh agak ribet ya. Maksudnya kayak harus kalau misalnya kerja di banyak orang itu gue kayaknya kurang konsen gitu. Kalau di rumah gue lebih tenang gitu. Cuman gak enaknya ya itu kadang-kadang kalau misalnya udah kerja nih, kita kan kerja biasanya dari jam 8 sampai jam 5 aja dulu. Ada bosannya juga sih nggak ngobrol sama orang sih. Senyaman-nyamannya gue sebagai introvert di rumah sendirian tetap perlu ngobrol lah, interaksi sama orang. Mungkin waktu awal-awal enak gitu, tapi Iya. mungkin udah masuk sebulan, 1,5 bulan baru akhirnya mulai terasa gitu. Ya.
selama PSBB lu punya kegiatan baru nggak sih? Kalau gua kan sekarang kayak gua baru belajar lagi nih. Gua kan dulu kuliah IT kan. Tapi 4 tahun ini gue jadi wartawan, gue lepas coding sama sekali. Sekarang gue selama PSBB, gue akhirnya belajar coding lagi. Terus gue belajar ngambil video, gue belajar ngedit video. Nah kalau misalnya kalau lo gimana Tar sama Mas Lo selama Gimana, PSBB? Gue ya selama WFH, gue ngandelin, gue nggak banyak ini sih. Gue mungkin karena mungkin sudah tua kali ya, jadi nggak waktu luang untuk mengerjakan hal-hal gitu. Iya sih, gue setuju kalau emang waktu luangnya jadi agak Lebih banyak gitu. Hmm. Karena kita nggak harus memikirkan transportasi dari rumah ke kantor, Yes, itu iya, kan benar-benar betul. memakan waktu banget. Iya. Ya. Tapi yang gue suka adalah infrastrukturnya teknologi di Indonesia sih setidaknya udah cukup untuk mendukung aktivitas itu Yes. untuk saat ini ya. Iya, iya, benar-benar. Nanti kalau misalnya kedepannya mungkin ada teknologi 5G lagi, mungkin nanti bakal lebih cepat lagi, bakal lebih mudah lagi. Karena ya selama WiFi itu yang gue pikirkan adalah dukungan teknologi yang benar-benar bisa mendukung aktivitas kita semua gitu. Dari komunikasi, Yes, kerja iya, kita iya. butuh internet gitu. Kita sekarang mau meeting bisa pakai video conference kan? Yes, betul. Aplikasinya juga udah banyak lagi ya. Banyak banget ya. Iya. Ya menurut gua hampir bukannya sombong, gua benar nggak ada waktu untuk melakukan hal lain. Jadi kelihatan ya, yang beneran sibuk kayak mana ya. Iya, soalnya abis bangun tidur, ngopi, ngecek artikel, tidur lagi. Berarti kegiatan barunya ya. Itu tuh. Oke, tadi kan kita mau menyambut new normal ya. Yes, benar. Dan kita selama ini juga udah WFH, mungkin yang kalau menurut gue tadi mungkin nggak terlalu banyak berbeda. Iya. Selama WFH tuh ada kesulitan nggak sih dengan rutinitas baru itu, kayak kerja harus menggunakan perangkat-perangkat yang semua terkoneksi dengan jaringan internet gitu. Ada masalah nggak sih? Lu ada nemuin masalah nggak selama ini? Gue sih enggak ya. Karena kalau berhubungan dengan internet sih untungnya koneksi internet tuh berjalan dengan lancar gitu. Jadi kayak misalnya gue mau pakai, kayak kita mau meeting gitu ya, pakai aplikasi video conference gitu lancar. Mau liputan pakai video conference juga lancar, dan sejauh ini sih nggak ada kendala sih kalau dari device, dan untungnya device gue juga mendukung buat itu gitu. Lu pakai apa emang sehari-hari untuk bekerja? Yang pasti gue pakai laptop itu udah pasti. Oke. Laptop itu pasti, dan berhubung gue nggak pakai internet broadband ya, jadi gue pakai ini seluler Buat Gitu. tethering. buat tethering. Dan ya sejauh ini sih belum merasa gila nih kuotanya kacau banget nih habisnya gitu. Memang sih banyak sih, lumayan banyak, cuma ya daripada nggak pakai internet ya kan. Tapi nggak sampai bengkak 2 kali lipat dari pengeluaran biasa kan? Hampir sih. Hampir. Iya. Hampir. Berarti mungkin salah satu pesannya kepada teman-teman provider seluler nih ya. Yes. Thanks sudah memberikan jaringan yang tetap stabil. Yes, Tapi betul. mungkin Terima kasih paketnya ada yang spesial lagi gitu ya untuk pekerja-pekerja yang dari rumah gitu dari mana ya. Kalau lu sendiri gimana, Chan? Sama ini sih alhamdulillah nggak ada masalah sih ya. Karena di rumah kan alhamdulillah pakai internet broadband. Salah satu provider swasta tuh. Wis. Aman sih. Soalnya yang plat merah nggak masuk, bro. Gitu. Ya. Tapi konsumsi listrik gue nambah cuy. Oh ya pasti. Ya kan? Yes. Konsumsi listrik itu pasti nambah. Yes. Gue naiknya hampir 80% loh. Kacau loh. Ini gue HP aja. Kan laptop gue kebetulan baterainya udah nggak oke lagi ya. Jadi harus sering gue colok tuh. Jadi selama gue kerja seharian tuh itu pasti nyambung tuh, seret gitu. Terus HP, karena gue pakai tethering seharian kan mau nggak mau baterainya pasti kan cepet drain kan, cepet habis. Dan sehari, ya kalau mau aman gue colok terus. Colok terus ya? Iya gitu. Jadi sebenarnya itu plus minusnya kali ya. Dok? Yes. Ya, menghadapi new normal. Kalau kita kerja di kantor mungkin kita nggak
mikirin jaringan, listrik, gitu ya. betul. tapi mikirin ongkos sih, Ongkos, gitu ya. sih. Transport. Tapi dibandingkan dengan pengeluaran lo selama WFH di rumah, lo harus mikirin listrik, terus mungkin pengeluaran untuk jaringan, mungkin agak lebih besar nggak sih ketimbang transport bulanan yang harus lo keluarkan selama lo bekerja dari kantor? Nggak sebesar transport sih, karena kan kalau transport itu biasanya udah kegabung sama ya entah gue makan siang, entah gue jajan segala macam, pengeluaran sehari itu ya sudah termasuk transport, terus jajan, terus ya beli-beli macem-macem lah gitu Jajan-jajan kan, ya. kalau lagi lapar mata gitu. Jadi WFH tuh lebih hemat menurut lo ya? Di satu sisi ya bisa dibilang gitu sih ya. Gimana? Kalau gue nggak, kalau gue selama WFH itu justru lebih boros gue di rumah. Yes. Soalnya ya gue harus akuin kan, di rumah gue bawa gotong-gotong PC test bed kan ke rumah. Ya, Gue masih itu bisa sih. Iya, gue masih harus nge-review barang-barang hardware, dan itu kan listriknya ya Mas Dom lo tahu sendiri kan. Ya sekali apa namanya? Gue harus pakai power supply yang 850 watt, gue harus ngetes. Nah, termasuk laptop tuh lumayan boros tuh. Laptop gamingnya tuh. Sabar. Tapi sulit. Gue juga harus benchmark itu kan nggak bisa sebentar. Gue benchmark harus 3 jam 4 jam ya. Lebih berat sih gue sih untuk di sisi itu. Ya, gue pun juga merasakan yang sama sih tuh. Karena terutama penggunaan listrik sih. Iya. Kalau listrik sih gue pun pasti emang nambah sih. Itu lumayan kerasa itu. Apalagi kalau rumahnya pakai AC ya kan. Pastinya harus pakai AC tuh. Kalau Iya nggak dong. panas banget. Iya dong. Nah, Nggak terus optimal. gimana misalnya kalau kantor masih tetap menggalakkan WFH? Meskipun pemerintah mungkin udah kemarin sempat ada wacana ya, tanggal 8 Juni ya sudah mulai Iya. ada yang mau dibuka, mungkin beberapa kantor mungkin mulai beraktivitas pelan-pelan gitu. Iya. Terus kalau misalnya kantor kita nih utamanya masih tetap menjalankan WFH, gimana menurut lo? Lo lebih senang WFH atau kembali lagi sih ke kantor? Gue sih jujur aja gue lebih nyaman ke kantor ya. Jadi karena menurut gue yang pertama lokasinya tuh strategis Mas Dom tuh di sini. Gue ngerasain banget kalau misalnya kita liputan ya Chan ya, pasti ya sekitaran deket-deket kantor lah. Waktu jarak tempuhnya juga nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi kalau dari rumah jauh banget. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu masalah koordinasi sih gitu. Menurut gua koordinasi tuh bakal lebih mudah langsung sih. Memang sih ada aplikasi kayak tadi lo bilang ya, video conference. Boleh sebut nggak ini apa aja? Kayak misalnya boleh. banyak lah pokoknya kan, ada Google Duo, Meet, Google Meet, Zoom. ada Zoom, terus apa? Kalau misalnya tahu Skype, kalau misalnya tahu apa DingTalk tuh punya Alibaba tuh juga bisa. Paling simpel WhatsApp video juga bisa. WhatsApp ya, paling simpel. itu paling simpel gitu. Tapi apa ya? Menurut gua ada yang kurang aja gitu ketimbang kantor ya? Iya. Komunikasi lisan langsung. Kalau zaman kuliah dulu gua interpersonal ya. Bahasanya ngeri ya. Gitu Mas Do. Itu menurut gua tuh yang paling penting sih. Kalau masalah ritme kerjaan sih sebenarnya nggak terlalu masalah Chan ya. Cuma masalah koordinasi dan lokasi strategis itu yang menurut gua penting banget. Mungkin lo kangen dimarahin secara langsung. Iya. Kayaknya iya benar. Kalau Chandra sendiri mungkin dari sisi introvert mungkin akan lebih suka kalau misalnya WFH diteruskan atau gimana? Kalau menurut gue sih WFH itu bakal jadi new normal sih ya. Yes. Kayaknya bagian dari new normal, karena kita kan juga nggak tahu, maksudnya kayak dari sisi cost apakah perusahaan lebih ringan apa namanya Dengan kerja di rumah gitu ya. punya karyawan kerja di rumah, atau misalnya mereka harus di kantor kan biaya sewa gedungnya kan sekarang Mas Dom tahu sendiri kan apa. Tapi memang ada saatnya gue itu kangen sih ada di kantor itu. Sama kayak Tardo, gue kangen dimarahin secara langsung. Mungkin tetap ada, kalau misalnya ini kayaknya ada satu tempat kali ya kalau misalnya kita meeting set gitu barengan gitu. Oke. Jadi insight buat perusahaan nih.
Ya kalau kita balik lagi soal new normal ya menurut gue sih harus disikapi dengan serius ya. Betul. Karena biar gimana pun si corona ini tuh masih ada di sekitar kita gitu ya kan. Betul. Ya intinya sih jangan dianggap remeh lah gitu. Jangan sampai kepikiran punya pola pikir kayak gini nih. Misalnya kalau kena ya gue kena, kalau enggak ya enggak gitu. Gitu namanya. Intinya sih harus tetap berusaha gimana biar bisa selamat dan melindungi diri gitu ya kan. Betul. Intinya adalah kedisiplinan diri sahabat Tek. Keluar lagi tuh kedisiplinan. Jangan bandel. Kalau nggak penting-penting banget, kurang-kurangin dulu lah keluar rumah. Pun kalau harus banget keluar rumah, protokol kesehatannya kalau bisa jangan sampai kendor. Yes. Masker, minimal jaga jarak. Ya kalau mau nongkrong tahan-tahan dulu lah, duitnya ditabung dulu lah ya kan. kan ada aplikasi video kok, bisa nongkrong juga kan. Sekarang semua terbantu sama teknologi. Yes, Iya, benar. Mau pesen makan, mau ngapain aja, kita mau kerja juga bisa, Yes. komunikasi juga bisa. Betul. Beli HP pun bisa dari rumah sekarang ya. Yes, teman-teman vendor juga belakangan juga udah mulai ngeluarin layanan. Jadi diantar ke rumah, barangnya Yes. diantar di rumah. Bahkan Servis Ya. pun juga kan. Servis juga dijemput. bahkan yang keren itu terakhir gue sempat ngobrol dengan salah satu manajer di, boleh sebut merek nggak, atau nggak? Pokoknya Nah, itu mereka sampai mengeluarkan layanan kalau misalnya pembelian online menggunakan WhatsApp, lu bisa pesan menggunakan WhatsApp dan itu untuk langsung bisnis berhubungan ya? dengan promotor masing-masing gitu. Lu bisa ngelihat barang dulu, jadi nggak perlu langsung difotoin gitu berarti ya. mereka datang ke rumah. Oke. Bahkan misalnya lu pengen satu seri ini, jadi mereka nanti akan membawakan beberapa seri lain untuk sebagai bahan Perbandingan. pertimbangan Ah. buat lu gitu. Misalnya kalau misalnya, oh ternyata gue lebih suka ini, ya oke, silakan. Nggak jadi pun nggak masalah. Canggih ya. Nah, jadi beberapa teman di luar juga di luar sana juga akhirnya menyesuaikan dengan yang Iya, benar. Jadi Dan sebenarnya pandemi corona itu juga bukan akhir dari semuanya. Ada sesuatu yang lahir juga sih di sini. yes, intinya sih manusia bisa beradaptasi ya dan nantinya juga di new normal kita juga harus bisa Ikut beradaptasi. Yes. Yes. Kepleset lidah gua. Ini juga pesan buat teman-teman yang lagi ngadepin WFH di luar sana, jangan Yes. tetap semangat intinya. Betul. Soalnya Jangan lupa buat tetap meningkatkan kemampuan diri sendiri selama di rumah, itu juga penting sih. yes, benar. Mumpung ada waktunya ya. Betul, mumpung ada Ya kan? waktunya. Benar. Kalau gue sih mengasah skill untuk push rank. Hapus. Oke, siap. Oke, sahabat Tech, kita sampai sini dulu ya podcastnya dan kami nggak akan capek-capek untuk ngingetin kalian biar mau bekerja sama untuk menghalau corona ya. Yes. Salah satunya yang dari tadi kami sebutin itu ya disiplin dengan protokol kesehatan. Oke, dan intinya stay safe buat semuanya dan mari bersiap memasuki new normal bulan depan. Sayangi diri kalian sendiri dan pastinya orang-orang di sekitar kalian. Gua Pak Tardo, Saya Dom. Saya Chandra. pamit undur diri dulu. Bye.